Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Masih bersama dengan kami di Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Saya Istiqomah Abdi, pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita masih di dinamika gerak. Namun, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yang dimana kita sudah belajar tentang hukum Newton, jenis-jenis gaya yang bekerja pada benda, dan bagaimana aplikasi hukum Newton. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Nah, kira-kira seperti apa sih momentum dan impuls itu kalau misalkan kita kaitkan dengan dinamika gerak? Nah, silakan teman-teman perhatikan gambar ini. Jadi di sini ada dua gambar, ada gambar truk dan ada gambar mobil. Nah, bayangkan dua kendaraan melaju dengan kecepatan yang sama. Truk besar tentunya dia akan memiliki massa yang besar dan truk yang kecil dia akan memiliki massa yang lebih kecil. Jika rem keduanya memberikan gaya yang sama, manakah yang akan berhenti lebih dulu? Apakah yang besar atau yang kecil? Dan kenapa? Nah, inilah yang akan kita selesaikan di materi momentum dan impuls. Sebagaimana apa sih hubungan antara massa yang besar dan massa yang kecil kalau misalkan kita kaitkan dengan dinamika gerak. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di momentum dan impuls. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih momentum itu dan apa sih impuls. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara momentum dan impuls. Dan yang ketiga, apa sih hukum kekekalan momentum itu? Di mana kita bisa melihat atau bagaimana sih penerapan hukum kekekalan momentum. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu mengenai momentum. Silakan teman-teman perhatikan gambar. Jadi ada seorang anak yang menendang bola sehingga bolanya itu melambung ke atas. Nah, ini adalah salah satu contoh momentum. Nah, jadi momentum itu yang pertama adalah merupakan besaran vektor. Masih ingat apa itu besaran vektor? Kalau misalnya ini kita berbicara tentang vektor, berarti ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Itu adalah besaran vektor. Jadi selain dia memiliki nilai, itu dia juga punya arah. Misalkan arahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, positif, negatif. Nah, terus momentum itu adalah ukuran kesukaran. Jadi ukuran kesukaran untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak. Makanya tadi kalau misalkan ada mobil yang ukuran massanya besar, kemudian yang massanya kecil, terus dia direm dengan gaya yang sama, kira-kira yang mana yang lebih cepat berhenti. Nah, itulah yang bisa kita lihat perbedaan momentumnya. Sama juga kalau misalkan perbedaan kecepatannya antara kecepatan yang besar dengan kecepatan yang kecil. Nah, kira-kira yang mana yang lebih besar momentumnya? Apakah momentum yang benda yang kecepatannya besar atau kecepatan yang kecil? Karena momentum itu adalah kesukaran benda untuk berhentikannya. Jadi semakin sulit dia berhenti berarti semakin besar momentumnya. Oke, nah untuk momentum itu kita formulasikan dengan P sama dengan M dot V. Nah, di sini tuh ada tanda panah atas menandakan bahwa dia adalah besaran vektor. Dan massa ini itu dia tidak punya panah atas itu karena dia adalah besaran skalar. Jadi lawan dari vektor itu adalah skalar. Jadi massa ini tuh dia tidak memiliki arah. Dia hanya memiliki nilai saja. Tidak pernah kita mengatakan bahwa massa benda itu 20 kg ke kanan kan? Tidak pernah. Dia hanya kita katakan 20 kg stop. Tidak ada arah. Nah, terus arah momentum itu selalu sama dengan arah kecepatan. Jadi kita perlu lihat bagaimana sih arah kecepatannya. Kenapa? Karena arah kecepatan itu dia mempengaruhi hitungan. Nah, di sini dikatakan bahwa jika benda bergerak ke kanan, ini kesepakatan saja ya, ke kanan maka dia akan bernilai positif. Kemudian benda ke kiri maka dia akan bernilai negatif. Kesalahan dalam menunjukkan arah atau kesalahan dalam penentuan arahnya, maka itu akan mempengaruhi perhitungan. Oke? Sekarang kita lanjut ke impuls. Nah,
Impuls itu sendiri adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Jadi impuls itu kita simbolkan dengan huruf I. Nah, ada beberapa variabel di impuls. Yang pertama ada gaya. Jadi gaya ini adalah seberapa kuat dorongan atau pukulan yang diberikan pada sebuah benda. Misalkan ketika kita kayak bola kasti ya, permainan kasti, itu kan ada pemukul dan ada bola. Nah, seberapa kuat kita memberikan pukulan pada bendanya, maka itulah besar gaya yang diukur. Kemudian ada selang waktu atau ada waktunya. Jadi waktu itu berapa lama ketemu pukulan dengan bolanya. Nah, itulah waktu, dan biasanya itu waktunya sangat singkat kalau misalkan dia diimpuls. Sehingga impuls itu dirumuskan I sama dengan F dikali dengan delta T, di mana F itu adalah gaya, delta T itu adalah waktu. Dan impuls itu dia unitnya adalah Newton second. Karena Newton ini adalah gaya, second ini adalah waktunya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, bagaimana sih hubungan antara momentum dan impuls? Nah, tadi kan dikatakan bahwa impuls itu adalah gaya dikali dengan waktu. Nah, sekarang coba diperhatikan, mengapa gaya yang disimbolkan dengan F menyebabkan perubahan kecepatan? Jawabannya adalah karena impuls yang bekerja pada benda menyebabkan perubahan momentum. Nah, bagaimana hubungannya? Perhatikan di hukum 2 Newton. Karena ada gaya, maka muncullah percepatan. Nah, dari sini, percepatan ini kan muncul karena ada perubahan kecepatan. Sehingga lahir yang namanya teorema momentum dan impuls, yang mengatakan bahwa besar impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, yang mana dimaksud dengan perubahan momentum? Anggaplah ini ada sebuah dinding, oke? Terus misalkan ini ada sebuah benda yang bermassa M, dilempar. Nah, ini ketika dilempar menuju dinding, itu kan memiliki kecepatan ya. Nah, sampai di dinding dia akan terpantul. Berarti ini ada kecepatan 1, ada kecepatan 2. Nah, di sini sudah terjadi perubahan kecepatan, sehingga ini muncul namanya perubahan momentum. Di mana perubahan momentum itu adalah delta P sama dengan massa dikali kecepatan akhir, kecepatan awal. Kalau misalkan ini searah ya, dan ingat ya, ini antara V1 dan V2 itu dia berlawanan arah. V1 ke kanan, V2 ke kiri. Nah, kalau misalkan kita mau ikuti arahnya ini, maka perubahan momentumnya itu adalah M, V2 itu minus, karena dia ke kiri, dikurang V1. Sedangkan yang untuk yang ini itu dia searah antara V1 dan V2-nya. Jadi dia tidak berlawan arah. Oke? Bisa dipahami bagaimana hubungan antara impuls dan momentum. Jadi ingat ya, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, coba diperhatikan. Untuk impuls, ada beberapa konsep yang perlu kita lihat. Yang pertama, gaya besar, waktu singkat, maka ini menimbulkan bahaya ya. Bahaya. Nah, kemudian gaya kecil, waktu lama, maka ini aman. Kalau misalkan kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Nah, di mana kita bisa lihat aplikasinya ini? Perhatikan. Kalau misalnya kita lihat analisis grafiknya, hubungan antara impuls dan momentum. Nah, ini maksudnya ketika dia gayanya besar, terus dia berada dalam selang waktu yang sangat singkat, maka dia akan menimbulkan benturannya itu akan terasa sakit, ya kan? Nah, sama seperti kayak misalkan kenapa biasanya itu mobil itu dia punya sponsnya, nah itu supaya memperpanjang waktunya agar momentum yang dirasakan itu dia kecil. Nah, ini antara grafik merah dengan grafik biru itu perubahan momentumnya itu sama. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan ini gayanya besar, waktunya kecil. Sedangkan grafik biru itu adalah gayanya kecil, tapi waktunya lama. Jadi impuls itu, supaya gayanya itu kecil, maka dia harus diperpanjang waktunya. Artinya harus diperlama. Nah, kalau misalnya kita lihat bagaimana hubungan gaya dengan waktu dilihat dari grafik impuls. Nah, dilihat di sini bahwa impuls itu sama dengan luas daerah grafiknya. Nah, kita lihat grafik pertama.
Untuk grafik pertama itu adalah F dengan T ya, dia membentuk segi 4. Nah, kita pakai luas aja. Selain kalian gunakan F delta T, itu bisa digunakan I itu adalah luas persegi. Sisi kali sisi atau persegi panjang ya, kalau misalkan sisinya tidak sama. 5 second dikali 80. Nah, sedangkan yang grafik yang ini itu dia membentuk segitiga. Jadi kita pakai luas segitiga. Jadi impuls ini sama dengan luas segitiga yang nilainya 1/2 kali alas kali tinggi. Oke? Bisa ya dipahami untuk impuls. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan dapat soal grafik, silahkan dikerjakan dengan menghitung luas grafiknya saja. Kalau yang disuruh hitung itu adalah impulsnya. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Sebuah bola bermasa 0,5 gram diam dipukul hingga meleset dengan kecepatan 20 meter per second. Jika waktu sentuh pemukul dan bola adalah 0,1 detik, berapakah gaya rata-rata yang bekerja? Oke, kita tinjau dulu apa yang diketahui soal. Yang pertama ada massa. Massa 0,5 kg. Kemudian dipukul hingga melesat dengan kecepatan, berarti V sama dengan 20 meter per second. Jika waktu sentuh pemukul dan bola adalah T-nya 0,1 second. Ditanya berapa gaya rata-rata F-nya. Nah, sekarang karena di sini ada gaya dan ada perubahan kecepatan, maka kita gunakan hubungan antara momentum dan impuls. Di mana hubungannya itu adalah I sama dengan delta T. Ini kita jabarkan jadinya F dikali delta T sama dengan M V2 dikurang V1. Nah, teman-teman perhatikan, di sini hanya ada satu V. Ingat ya, awalnya itu bendanya diam, berarti ini adalah V2. V1-nya berapa? Itu adalah 0, karena dia diam. Sekarang kita akan selesaikan berapa gaya rata-ratanya. Nah, sekarang kita input ya. Kita mulai dulu dari delta T. F-nya kan ditanya ya, berarti tetap ditulis F. Kemudian delta T-nya itu adalah 0,1 sama dengan massanya itu adalah 0,5, V2-nya 20 dikurang 0. Sehingga 0,1 F sama dengan 0,5 dikali 20. Karena 20 kurang 0 itu 20. Oke, berarti 0,1 F sama dengan, ini kan bisa kita coret ya. Tersisa 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, sehingga F sama dengan 10 dibagi 0,1. Oke, kalau ada yang bingung cara penyelesaiannya untuk soal untuk angka desimal, ini kita hilangkan aja. Di bawah kan satu angka ya, berarti itu dikali 10. Di atas juga kali 10, jadinya 100 per 1, sehingga dapatnya 100 Newton. Maka besar gaya rata-rata pada soal ini adalah 100 Newton. Oke, bisa dipahami ya kalau misalkan dapat soal hubungan antara momentum dan impuls. Ciri-cirinya itu pasti ada muncul gaya dan ada muncul perubahan kecepatan, maka kita gunakan hubungan antara momentum dan impuls. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat soal yang ini. Nah, di sini ada dua kasus, case A dan case B. Saat kamu melompat dari tempat tinggi, mengapa instruktur selalu menyuruh untuk menekuk lutut saat mendarat? Misalkan untuk A, before, after, dia tidak menekuk. Kemudian B, dia menekuk. Nah, biasanya itu yang disuruh itu yang case B-nya. Nah, kenapa? Nah, kita lihat supaya terlihat keren. Kan harusnya yang keren yang A ya, berarti ini salah. Kemudian B, memperkecil perubahan momentum. Apakah betul memperkecil perubahan momentum? Nah, terus yang C, untuk memperpanjang waktu kontak dengan tanah sehingga gaya hentakan mengecil. Nah, katanya ini ketika waktunya besar, gayanya kecil. Nah, terus D, agar gravitasi berkurang. Oke, ini tidak berhubungan ya, karena semua benda yang jatuh ke bawah itu pasti dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berarti jawaban yang tepat itu adalah Charlie. Kenapa Charlie? Kita lihat hubungan antara impuls. Impuls itu adalah F dikali delta T. Kalau misalkan supaya gayanya kecil, maka waktunya harus besar. F
F kali delta T ya, F kali delta T. Berarti F itu adalah impuls dibagi dengan delta T. Agar gayanya kecil atau agar benturannya itu tidak terlalu sakit, maka kita perlu memperpanjang waktunya. Oke? Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah memperpanjang waktu agar gaya hentakannya itu mengecil. Dengan keuntungannya itu gaya yang kita rasakan itu dia tidak terlalu sakit. Oke, bisa dipahami ya untuk perbedaan momentum dan impuls dan bagaimana hubungannya. Nah, untuk soal ini silakan teman-teman bisa berlatih di rumah kira-kira bagaimana sih cara penyelesaiannya ini. Nah, ini kan soal grafik ya. Tadi kalau misalkan ada grafik hubungan antara F dan dengan delta T, lihat aja bangunnya itu bangun datar apa. Kemudian cari luas grafiknya seperti apa. Kemudian kalau kita mau cari kecepatan akhir, silakan gunakan hubungan antara impuls dan momentum. Oke teman-teman, cukup untuk pertemuan kita hari ini di momentum dan impuls. Sekali lagi saya ingatkan bahwa momentum dan impuls itu dia berhubungan. Karena impuls itu dia bisa menyebabkan perubahan momentum. Karena adanya gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Oke, cukup dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.